Informasi dari kuasa hukum Joko Widodo yang angkat bicara soal kemungkinan pemberian maaf terhadap tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi. Usai pertemuan Egy Sujana dan Damai Hari dengan Jokowi. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menilai kemungkinan pemberian maaf kepada dua tersangka yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sangat terbuka. Yakub mengatakan sejauh ini belum berkoordinasi dengan Jokowi terkait langkah hukum lanjutan usai pertemuan Kamis lalu. Namun seperti yang Pak Jokowi sudah sampaikan, namanya maaf-maafkan itu kan adalah pribadi. Dan saya yakin juga Pak Jokowi ketika ada orang yang datang ke beliau untuk meminta maaf, pastilah akan dimaafkan. Itu kalau menurut saya pribadi. Tapi nanti kita lihat update-nya seperti apa. Namun kalau tadi pertanyaan tentang permasalahan hukum, ya kalaupun nanti ada pergerakan atau ada kebijakan atau ada diskusi mengenai kelanjutan ini, apakah itu nanti ada restoratif justice, apakah itu nanti ada plea deal, apakah nanti ada juga keringanan dalam hal penegakan hukum, apakah di persidangan ataukah di penyidikan, itu nantinya tentunya akan kami serahkan juga kepada pihak penyidik karena sekarang kan masih di penyidikan. Gitu. Jadi apakah nanti harus tetap ke persidangan atau ternyata bisa diselesaikan di sini, kembali lagi kami harus tetap berkonsultasi dulu menanyakan kepada penyidik seperti apa kira-kira. Pertemuan Jokowi dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, dua tersangka pencemaran nama baik Jokowi, membawa babak baru dalam kasus ini. Egy dan Damai Hari Lubis yang awalnya keras terkait kasus ijazah palsu mendatangi kediaman Jokowi di Solo pada Kamis malam. Sebelum pertemuan Kamis malam tersebut, ternyata Egy juga sempat bertemu dengan relawan Jokowi. Dalam pertemuan itu, Egy memberikan buku untuk Jokowi. Tak hanya itu, sikap Egy yang membuka kemungkinan soal pengakuan bahwa ijazah Jokowi asli juga muncul dari pengacara usai gelar perkara kasus ijazah Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Sebelumnya, kuasa hukum Egy Sujana, Eli Daneti, mengaku melihat dokumen ijazah yang selama ini menjadi pusat perdebatan publik. Hal itu disampaikannya saat mengikuti gelar perkara kasus di Polda Metro Jaya. Menurutnya, ijazah yang ditunjukkan kepada peserta gelar perkara memiliki sejumlah ciri pengaman yang menegaskan keasliannya. Semua saya lihat asli ijazah ya. Kalau asli itu punya Pak Jokowi, itu nggak urusan saya, karena saya nggak mampu membandingkan dengan yang lain. Menurut pihak kepolisian itu asli, bagi saya itu asli. Dalam dialog program Sapa Malam, Roy Suryo memberikan tanggapan terkait pertemuan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan Jokowi. Menurut Roy, Egy tidak bersikap sebagai pejuang. Roy menegaskan sejak awal dirinya dan Egy memang tidak berada dalam satu naungan kuasa hukum yang sama. Roy meminta Egy harus jujur terkait pertemuan dengan Jokowi. Kami kalau dalam tim kuasa hukum, advokasi dan akademisi, kita tertawa malah. Oh, cuman segitu tuh akhirnya kalian berdua itu. Gitu loh. Kita kan menertawakan aja mereka. Ini untuk menertawakan Bang Egy dan juga Bang Damai. Iya, kenapa? ternyata cuman sampai segitunya. Itu bukan pejuang namanya, tapi pecundang. Untuk baiknya, Egy harus menerima telepon dari redaksi. Jadi udah pecah dong nih kongsinya. Kenapa? Kongsinya udah pecah. Dari dulu memang kami nggak pernah saya tidak pernah bersama-sama dengan Egy dalam satu kuasa hukum, nggak. Egy harus jujur. Sebutkan juga siapa orang lain yang ada dalam pertemuan itu. Jokowi bersama tim kuasa hukumnya sebelumnya membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 perihal tuduhan ijazah palsu. Ada 8 orang yang ditetapkan tersangka. 2 diantaranya adalah Egy Sujana dan Roy Suryo. Tim Liputan Kompas TV. Apa langkah lanjutan Jokowi setelah bertemu dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis? Apakah Jokowi memaafkan Egy? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah. Widi, jadi apa sebenarnya yang dibahas pada hari Kamis dengan pertemuan tertutup antara Jokowi, Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis? Apakah Jokowi memaafkan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis? Ya, Audrey dan saudara, memang kami belum mendapatkan informasi secara detail apa isi dari pertemuan pada hari Kamis lalu. Yang jelas, dua orang tersangka yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menemui Jokowi di kediamannya di Sumber, Kota Solo ini
Dan pertemuan tersebut dilangsungkan secara sangat tertutup. Artinya apa? Kami dari media juga tidak diperkenankan mendekati kediaman dan hanya diperbolehkan di luar kompleks saja. Kami tidak bisa memantau pergerakan yang ada di dalam dan sampai saat ini pun kami belum menerima konfirmasi apapun baik dari Jokowi ataupun dari tim yang ada di kediaman apa materi yang dibahas pada saat pertemuan tersebut. Tapi kami mendapatkan informasi sedikit dari kuasa hukum Jokowi yaitu Yaakob Hasibuan yang tadi baru siang tadi bertemu dengan Jokowi di kediamannya untuk menceritakan apa saja alur yang terjadi pada saat sebelum pertemuan itu, kemudian saat pertemuan dan setelah pertemuan. Tapi memang Yaakob Hasibuan juga tidak menjelaskan secara detail kepada kami materi atau isi apa yang dibahas Egy Sujana, Damai Harilubis dan juga Jokowi pada saat pertemuan tersebut. Terkait dengan permintaan maaf, memang Yaakob Hasibuan sempat menyinggung bahwa dari dua yang datang, satu diantaranya meminta maaf, tapi dia tidak menyebutkan siapa yang meminta maaf dan juga tidak menceritakan seperti apa permintaan maaf yang disampaikan. Kami masih terus menunggu konfirmasi dari Jokowi dan juga tim kuasa hukum yang lain mungkin akan memaparkan terkait dengan isi pertemuan tersebut yang juga dihadiri oleh dua orang dari relawan Jokowi Kabobugan atau Rejo yang mungkin menjadi jembatan dari Egy Sujana dan Damai Harilubis untuk bertemu dengan Jokowi di kediamannya di Sumber hari Kamis kemarin. Dan untuk detailnya lagi kami juga masih harus menanti apakah akan segera ada konfirmasi dari Jokowi terkait dengan pertemuan tersebut. Audrey. Widi, meski masih menjadi teka-teki apa sebenarnya isi poin-poin pertemuan antara Egy Sujana, Damai Harilubis dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Nah, pertanyaannya apakah selain kedua tersangka Egy dan juga Damai Harilubis, ada lagi tersangka lainnya yang kemungkinan juga akan bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo? Hingga saat ini pun kami belum menerima informasi apakah ada tersangka lain dari nama-nama yang dilaporkan dan sudah ditetapkan menjadi tersangka tersebut untuk menemui Jokowi atau bertemu dengan Jokowi atau perwakilan dari Jokowi. Kami masih belum menerima informasinya. Yang jelas dua orang ini memang sejak awal seperti yang diakui oleh Rosuryo bahwa mereka tidak berada di satu tim kuasa hukum yang sama. Sementara tersangka-tersangka lain juga terpecah-pecah, artinya mereka memiliki tim kuasa hukum sendiri dan juga memiliki pendirian sendiri. Kemungkinan juga nanti akan ada siapa yang akan bertemu dengan Jokowi terkait dengan kasus ini. Kami masih menunggu adanya informasi tersebut. Dan sebagai informasi saja, pertemuan hari Kamis itu hingga detik akhir pertemuan atau hingga rombongan meninggalkan lokasi, kami media di Solo juga baru diberitahu bahwa yang datang adalah dua nama tersebut. Jadi memang kami sama sekali tidak mendapatkan informasi apakah akan ada lagi tersangka lain yang mungkin akan datang bertemu dengan Jokowi untuk membahas soal aduan atau laporan Jokowi di Polda Metro Jaya tersebut. Dan sebagai informasi juga kasus ijazah palsu atau dugaan ijazah palsu tersebut juga masih bergulir di Kota Solo ini, tepatnya di Pengadilan Negeri Surakarta, di mana ada yang mengajukan gugatan putusan lawsuit yang kebetulan saja timnya juga kemarin bertemu dengan salah satu tersangka yaitu Rismon Sianipar. Kami masih menunggu nanti apakah akan ada perkembangan lebih lanjut terkait dengan hal ini. Audrey. Masih menjadi misteri apa sebenarnya isi pertemuan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan tersangka Egy Sujana dan juga tersangka Damai Harilubis. Terima kasih laporannya dari Solo, Jawa Tengah, jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho melaporkan.